Umat sekalian, dalam Yesus kita tidak pernah akan jadi yatim piatu. Di bumi ini ada anak manusia yang sekian malang, sudah yatim piatu lagi, tidak punya ibu maupun tidak punya bapa. Mau jadi apa? Bagi orang yang hidup bersama bapa dan mama sampai tua, beda dengan orang yang tidak punya bapa dan mama sejak bayi. Saya termasuk orang yang mengalami bapa dan mama sampai tua. Tapi saya pernah berbicara dari hati ke hati dengan anak yang tidak punya bapa dan mama sejak kecil. Dia tidak punya pegangan yang pasti. Dia sendiri tidak tahu di mana kepastiannya. Dia tidak punya penjamin dalam hidup ini. Dia tidak punya masa depan. Tidak bisa bermanja-manja. Mau manja pada siapa? Olehnya umumnya anak yatim piatu itu berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Syukur bila ada keluarga penerima yang betah menerima si yatim piatu itu. Dan syukur bila dia sendiri betah tinggal di salah satu keluarga. Inilah alasan yang dengan jelas jemelas dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kudus tadi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Bapakku akan mengirim seorang penolong bagi kamu, yakni Roh kebenaran. Bila situasi yatim piatu seperti yang digambarkan di atas tadi terjadi atas diri kita, maka betapa malang hidup kita ini. Apalagi kalau kita yatim piatu secara jasmani dan sekaligus yatim piatu secara rohani. Mau jadi apa hidup kita ini? Kita saksikan di sekitar kita cukup banyak anak yang jadi yatim piatu karena kematian orang tuanya, maupun jadi yatim piatu karena orang tuanya tidak setia lagi pada janji sakramen pernikahan mereka. Yatim piatu hidup tanpa ada tiang penopang, tanpa ada penjamin, tanpa punya masa depan, tanpa punya kepastian harian. Maka bila ada tantangan dan bila ada godaan, kita akan jadi remuk karena kita tidak punya siapa-siapa yang melindungi kita, memberi kita harapan dan memberi kita kekuatan. Untuk itu agar para rasul jangan putus asa, karena dalam hitungan hari Tuhan Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Dan supaya tetap ada jaminan pasti, tetap ada penopang pasti, tetap ada penghibur pasti, maka Allah Bapa akan mengutus Roh kebenaran yang membebaskan para rasul dari ketersesatan hidup dan hidup tanpa pedoman arah. Dengan kehadiran penolong dan Roh kebenaran, kita mungkin hanya jadi yatim piatu secara jasmani, tetapi kita tidak jadi yatim piatu secara rohani. Para rasul yang barusan mengalami sebuah tragedi, sebuah peristiwa yang mengenaskan, pemimpin mereka dibunuh secara keji di Golgota. Sekarang dia sudah hadir kembali di tengah mereka. Namun dalam hitungan hari, dia akan pulang kembali ke rumah Bapanya. Tentu bagi para rasul, mereka mau lari kemana? Mereka mau lari kepada siapa? Bila dia yang mereka andalkan hilang dari tengah-tengah hidup mereka. Mereka bisa saja menjadi seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka pasti kocar-kacir. Masing-masing orang mencari aman dirinya sendiri. Mereka sungguh menjadi yatim piatu dalam arti penuh. Justru situasi anak ayam kehilangan induknya
Situasi yatim piatu inilah situasi yang tidak diinginkan oleh Yesus. Saya akan pergi, tetapi saya akan datang kembali. Dan sebelum saya datang kembali, Bapa Allah akan mengirim seorang penolong, yakni Roh kebenaran, yang akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Yesus sendiri dalam bacaan kudus tadi memberi jaminan hakiki bagi kita. Aku ada di dalam kamu. Aku dan kamu ada di dalam Bapakku. Olehnya, mau jadi yatim piatu bagaimana? Kecuali bila kita sendiri mau yatim piatukan diri kita. Dengan demikian, kenyataan yatim piatu, kenyataan anak ayam kehilangan induk, tidak akan terjadi atas diri kita sampai kekal. Umat sekalian terkasih, inilah salah satu kabar gembira yang sangat menentukan, bahwa dalam diri kita semua ada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan membebaskan kita dari kebutaan hidup ini. Terang Allah dan kebenarannya menetap dalam hati kita, menolong kita dari dalam untuk menjadi manusia yang benar, manusia terang dan bukan manusia gelap. Akan tetapi kado mulia ini, kado Roh kebenaran ini tidak dapat kita terima tanpa usaha dan perjuangan dari pihak kita manusia juga. Kita tidak bisa tidur saja di tempat tidur, tunggu makan minum di tempat tidur, lalu kado kebenaran itu turun dari surga dan jatuh tepat di atas kepala kita. Kita sendiri harus hidup dalam kebenaran. Kita sendiri harus berjuang untuk menjadi orang benar. Di sanalah Roh kebenaran dari Allah akan bekerja secara penuh untuk membenarkan kita. Tidak mungkin seorang anak manusia dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Senin, hidup dalam kubangan dosa, lalu perintahkan Roh kebenaran Allah turun atas dirinya. Umat sekalian yang dianugerahi Roh kebenaran, mana wujud kebenaran yang harus kita hayati di tengah wabah virus corona ini? Kita harus menjadi orang benar di saat yang sangat menentukan nyawa kita dan nyawa sesama kita. Menjadi orang benar dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah mematuhi semua peraturan pemerintah maupun instruksi pastoral dalam keuskupan kita ini, agar nyawa saya dan nyawa sesama saya tidak hilang begitu saja, hilang sia-sia. Data terakhir Provinsi NTT bukan lagi zona hijau, tapi zona merah. 59 orang positif COVID-19. Flores juga zona merah. Di keuskupan kita ini, Kabupaten Ende zona merah, Kabupaten Nagekeo zona merah, Kabupaten Ngada masih zona hijau. Harap tetap hijau seterusnya. Menjadi orang benar di tengah situasi COVID-19 ini adalah bertanggung jawab penuh membela kehidupan manusia. Semoga kita tidak menjadi manusia tersesat yang menyesatkan diri kita dan menyesatkan sesama kita di tengah situasi yang mengenaskan dunia ini. Mari umat sekalian, kita sedia payung sebelum hujan, dan jangan tunggu hujan lebat dulu baru kita gopo-gapa cari daun pisang. Amin.